Kami hanya sedikit memberikan pencerahan Pak, kaitannya penugasan kami untuk pendampingan pemancangan PAL TBK. PAL TBK itu dipasang sesuai garis batas di antara PAL yang sudah ada Pak. PAL itu sudah ditentukan, namun bisa digeser sepanjang garis batas. Mungkin kalau nanti bapak-bapak ada keberatan kaitannya pas di tegalan jenengan, kan bentangan batas itu kan panjangnya beda-beda antara PAL 1, kedua, 2, ketiga itu beda-beda Pak. Ada yang bentangannya PAL 1 dengan PAL 2 itu ada yang 150 meter. Lah TBK nya mungkin di pas 75 meter, di pas tengah-tengah garis batas. Untuk PAL TBK nanti memang bentuknya berbeda Pak, karena PAL TBK itu program dari BPN, nanti bentuknya sama-sama bulat tapi peralon yang diisi cor. Kalau PAL perhutani kan murni beton, itu sudah. Dari sana saya biarkan, memang saya nggak komentar apa-apa kan, sebagai masyarakat juga begitu. Intinya coba nanti saya tanya sama Pak Kades lah, setelah dapat penjelasan Pak Kades, oh kegiatan itu dilakukan oleh BPN yang diwakili oleh Damako, dikawal oleh Perhutani, satu itu. Nah kalau mendengar penjelasan dari Pak yang dari Pak Andal tadi, jika ada permasalahan di lapangan terkait batas antara tanah masyarakat dengan perhutani, otomatis tidak dipasang, dirembuk dulu, ya kan? Prakteknya gitu nggak Pak? Sudah dipasang kan? Kemarin yang ikut ke sana siapa Pak? Yang dari Damak? Ada konsultasi nggak dengan masyarakat? Nggak ada kan? Nah ini miskomunikasi di sini menimbulkan suudon, jujur menimbulkan suudon. Bisa saja saya lagi kebetulan saya di kebun Pak, ketemu Pak Weko. Bisa saja saya mungkin ngamuk kan, loh, saya merasa membayar pajak, saya perbatasan langsung itu sudah ada sertifikat, macam Pak saya kemarin ya Pak, itu udah emosi, cuman udah santai aja, kita ada desa. Nah jadi tolong, saya tanya juga, patok yang dulu yang sesuai batas, yang masih ada beton, yang masang siapa Pak? Nah itu pas nggak ukurannya? Musyawarah pemetaan dari pihak BPN terkait dengan batas wilayah antara tanah warga dengan perhutani. Cuman kayak kemarin kan belum ada pemberitahuan, belum apa, tahu-tahu dipasang patok, sehingga kami sebagai merasa pemilik lahan yang warisan dari orang tua yang sudah sertifikat, yang sudah tiap tahun bayar pajak, merasa dirugikan. Nah, makanya tadi saya sempat emosi, memang tidak pakai unggah-ungguh lah, intinya tidak permisi, tidak apa, kan macam kayak robot itu Pak. Jadi sebelumnya tidak ada musyawarah dulu? Tidak ada musyawarah dulu, tidak ada. Kemarin saya coba untuk diam di lahan, saya biarkan mereka pasang, tapi karena saya merasa punya bapak, punya kepala desa yang pulang dari kebun, terus saya tanyakan kepada bapak kepala desa, terus sehingga dia punya inisiatif menjembatani hari ini untuk bermusyawarah, dan alhamdulillah pihak PT Damako yang merasa mewakili dari BPN dan pihak perhutani yang hadir ada kesepakatan. Jadi pemasangan patok yang tidak sesuai dengan batas wilayah perhutani dengan lahan masyarakat yang seharusnya hari ini dicabut, insya Allah. Adanya musyawarah ini masyarakat puas Pak? Alhamdulillah puas sementara. Harapannya ke depan? Harapan ke depan tolong dikembalikan sesuai batas wilayah perhutani yang ada. Jadi walaupun itu misalnya pemetaan sekarang melalui satelit, melalui apa, kami orang kecil nggak tahu itu. Ya intinya secara teknis kami bisa terima berdasarkan pemetaan yang lama, dikembalikan sesuai batas yang ada lah.
Makanya kami juga memberi kesempatan pihak yang terkait karena hubungannya mau dilaporkan ke pimpinan, monggo silahkan. Kami menerima dan saya merasa wakil dari masyarakat yang kebetulan tercorok mewakilkan kepada Pak Kades Bulakan, Pak Sigit Pujiono, yang insya Allah bisa menyelesaikan secara bijak dan bisa diterima untuk semua pihak. Ya, tadi kita sudah berembuk antara Perhutani, PT Damako, dan beberapa warga Bulakan dan warga Beluk juga dihadiri Pak Kades Beluk. Kemarin tadi sudah diputuskan bahwa hari ini langsung ada eksekusi pelepasan patok yang sudah terpasang karena itu di tanahnya masyarakat, sehingga hari ini langsung dieksekusi, dipindah patoknya ke garis yang masuk ke wilayah hutan. Ya, untuk kelanjutannya tadi dari pihak Perhutani mau berkoordinasi dulu dengan atasan, jadi semua kejadian yang di sini direkam, dilaporkan kepada pimpinannya mereka, pimpinan Perhutani dan PT Damako untuk dibahas di tingkat atas. Nah, untuk hasilnya kita akan dikabari melalui PT Damako dan perwakilan dari Perhutani. Harapan untuk masyarakat sendiri, Pak? Harapannya jangan sampai hal ini terjadi kembali, karena ketika ada persoalan seperti ini pasti larinya ke desa, sehingga disikapi dengan bijak. Kemudian kita berpikir juga kita juga bijak di masyarakat sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan, semua enak nanti ke depannya. Ada permintaan khusus pada Perhutani? Ya, kepada Perhutani tolong dengarkan apa kata masyarakat setempat, masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat sekitar hutan itu sekarang paradigmanya sudah berubah. Sekarang masyarakat itu cenderung malah menjaga hutan, kelestarian hutan, tegakan dan sebagainya, sehingga ketika menjalin hubungan baik dengan masyarakat desa di sekitar hutan, insya Allah hutan lestari. Kementerian Kehutanan dan dirjen-dirjen terkait. Jadi mohon maaf, ini kami garis bawahi. Jadi kami tidak berhak untuk memasukkan dan mengeluarkan kawasan hutan. Terus untuk tadi dasar dari pelabuhan rekonstruksi kami menggunakan peta induk. Peta induk sendiri adalah peta kawasan hutan dari zaman Hindia Belanda. Kalau nggak salah di tanggalnya itu, tahunnya itu kami lihat sekitar 1920, dan itu bervariasi setiap lembarnya itu ada lebih dari 50 lembar kalau nggak salah itu. Itu berkasnya ada di Salatiga dan beberapa juga ada di Baplan Bogor. Itu merupakan berkas secara hard copy. Terus ada juga berkas proses verbal. Berkas proses verbal adalah berkas yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan sebagai penguasaan secara legal dari zaman Hindia Belanda. Karena ini adalah perusahaan peninggalan Hindia Belanda, Pak. Kami hanya penerus-penerus saja. Jadi segala berkas-berkas tersebut kami himpun di dalam 3 departemen perencanaan. Yang pertama untuk Jawa Tengah ada di Salatiga, Pak. Untuk Jawa Timur ada di Malang, ya. Terus untuk Jawa Barat ada di Bandung. Jadi untuk berkas-berkas tersebut bisa kita dapatkan, maksudnya bisa kita akses di ketiga tempat tersebut untuk Perhutani khususnya. Terus untuk pelaksanaan di lapangan, kami menggunakan data digitasi yang sudah dilakukan digitasi oleh PT Eksa, dan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dalam ketetapan nomor tertentu. Nanti mungkin bisa kita